Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi tetap semangat bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Ini kita tindak lanjuti setelah 2 hari dari penanaman. Alhamdulillah cuaca mendukung, air mendukung, juga kondisi setempat mulai dari halangan berupa ayam, juga berupa orang-orang ataupun hama ulat. Ini dikondisikan hanya 0,1% guys. Artinya tetap ada 1-2 yang mati, bisa juga karena penanaman, bisa juga karena hama. Ini yang kita lihat ternyata berdasarkan pengamatan hanya kesalahan di penanaman, yang artinya juga benih yang sudah rusak, sudah lemas, dipaksakan tanam, akhirnya di pangkal bawah terlihat luka, memar, akhirnya ada 1-2 yang mati. Nanti kita ambil contoh. Ini jika kondisi ayam pasti ditemukan daun-daun protes rusak, namun batang bawahnya tetap ada. Nah, nampak seperti ini. Ini adalah sengaja dipaksakan, nampak seperti ini. Ini layu mengering akhirnya mati. Ini nanti bisa disulami, bisa tidak, tergantung kondisi bibit kita. Ini yang kita lihat untuk bibit jenis Simola ini sudah habis, nanti bisa kita seling dengan bibit yang keriting, yaitu Igo Tavi. Ini dikondisikan juga sebenarnya ini juga bisa dikatakan arang jarang untuk jarak tanamnya, karena jarak tanam kita memakai yaitu bekas yang lama tanaman melon. Ini yang ditanami ini adalah bekas lencekan, bekas pengolahan tanaman baru. Yang kiri yang ada rumputnya adalah bekas got yang lama, artinya geser sedikit yang baru ke arah di gotnya ini, artinya kiri kanan ini got yang baru, yang ada rumputnya adalah yang lama. Nanti perawatannya berupa, karena plastiknya ini tidak full untuk ini satu petak. Ini rencana memang kita buat 2, namun kondisi plastik yang 60 cm juga kondisi bedengan yang tidak bisa sampai 100, akhirnya kita sampai untuk 1 larik membekas di tanaman melon. Ini jika dipaksakan memakai plastik nanti malah terlalu rapat guys, artinya nanti juga tidak terlalu bagus untuk pertumbuhan ke depannya. Ini kita kondisikan jarang, namun yang jarang di sini nanti sebagai di got lama ini nanti sebagai lalu lalang perawatan. Untuk yang got yang baru ini sebagai pengairan, artinya yang terlihat lebar di got lama ini nanti bisa leluasa kiri kanan. Bisa dipastikan nanti mudah-mudahan untuk 1 batang ibaratnya mendapatkan 1 kilo, diharapkan bisa 1,5 kilo sampai 2 kilo, karena letak yang jarang ini memungkinkan tidak berdesak-desakan, juga tidak kompensasi unsur hara. Ini yang kita berikan pupuk dasarnya full guys. Kemarin kurang sedikit untuk bila dihitung total semua sekitar 7 kental, artinya per kilo sudah memenuhi syarat untuk pupuk dasarnya. Namun yang kita hitung hanya pupuk yang kimia yang pasti, diantaranya ZA, KCL, SP, dan NPK. Yang Dolomit sama Petroganik kurang lebih 2 kental tidak kita hitung, karena bersifat mikro, juga tidak begitu banyak untuk reaksi di tanaman utama. Nampak seperti ini. Ini memungkinkan nanti lebih leluasa, karena varietas Emola ini yang kita tanam adalah figurnya yang tegak, batangnya yang kuat, buahnya yang lebat, juga tahan terhadap hama berupa keriting, apis. Di kelayuan yang kita tanam juga tahan, artinya memang tahan virus, untuk tahan semuanya. Mudah-mudahan ini kita maksimalkan. Tanah juga baru, pupuk dasar juga baru, lahan baru, bekas seperti baru. Nampak di kejauhan ada 2 yang kurang sehat guys. Ini 1 dan 2. Ini bukan dari kerusakan yang bersifat
hama ataupun dari faktor lingkungan berupa ayam masyarakat kampung di sekitar sini. Ini kita kondisikan bisa ditutup kiri kanan, nanti kita ada igu tavi yang kita pesan, kita tanam di lahan sebelah, bisa kita sulamkan, bisa kita endak, karena hanya 1-2 yang rusak kita anggap wajar karena bukan serangan hama. Ini kita cek setelah 2 hari tanam, langkah yang kita terapkan agar kondisi lembab, terjaga, tumbuh subur. Ini bila dilihat dari 1-2 hari ini masih tahan untuk kelembapan, artinya tidak perlu dilakukan pengelepan, pengairan, cukup dilakukan pengocoran. Ini mumpung tanah masih basah, memungkinkan jika dikocor dengan kondisi sedikit basah nanti tidak begitu banyak membutuhkan air. Juga dikasih pupuk guys, kurang lebih 1 gram per liternya. Dalam 1 tangki cukup 1 sendok kurang lebih 15 gram untuk memacu pertumbuhan biar cepat, karena posisi di batang bawah ini belum bisa menyerap unsur hara yang pupuk dasar yang kita benamkan masih dirasa terlalu dalam. Ini kita susul dengan kocor, nantinya akan kita buat dosis rendah namun ada. Jika di otak-atik ibaratnya bila air saja nanti semacam rugi guys, sekali jalannya harus kita kasih berupa nutrisi pupuk mikro kalau bagus, seperti gardena daun, gandasil daun itu enggak masalah karena unsurnya nitrat, tidak berbahaya tanaman. Namun yang diwajibkan adalah dosis yang serendah mungkin, namun ada unsur hara yang diserap yang diperoleh dari pengocoran tersebut. Nampak seperti ini cukup memakai tangki sprayer. Jika memungkinkan bisa ditambahkan regen cair ataupun insektisida anti penggerek batang, ulat di bawah biasanya memotong tangkai, juga memakan daun. Ini kita lihat kemarin setelah aplikasi penanaman kita spray menggunakan Fipronil merek dagang Rege dari PT Yano, kurang lebih sekitar 30 mili, sedikit banyak nggak apa-apa karena bersifat SC, bersifat tidak panas, juga membantu pengatur tumbuh ada namun kecil yang berdampak positif untuk pertumbuh-tumbuhannya. Nampak seperti ini kita lanjut, kita cek hari ini mengkondisikan pekerja kita untuk mana yang didahulukan, mana yang ditinggalkan, karena beberapa lahan kita juga memerlukan perawatan di padi, ada di timun, juga ada di cabai yang hijau. Kurang lebih gitu guys, terima kasih telah menonton, menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.